Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bertanya kira-kira kami kita semua kumpul di tempat ini untuk apa? Kita semua kumpul di tempat ini karena saya akan mensosialisasikan budaya positif di dalam kelas. Budaya positif di dalam kelas. Kemudian saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya kasih. Ya, nama saya Yasmina Kurniawi adalah peserta calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Manggarai. Pada saat ini saya akan mensosialisasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Oke teman-teman, sebelum mulai sosialisasi ini, pertama-tama saya mau mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kita semua sudah hadir di dalam ruangan ini dalam keadaan yang sehat tanpa kurang apapun. Adapun beberapa komitmen belajar yang akan kita lakukan di dalam ruangan ini. Yang pertama, teman-teman ini gambar apa ya? Ini. Ini gambar apa teman-teman? HP. Gambar HP. Mungkin ada yang lain? Handphone. Kalkulator, Bu. Itu Messi apa ini? Yang mana Ibu? Handphone Ibu. Handphone. Pancing, ini apa pancing? Ini. Ini gambar apa? HP. Baristo. Ini gambar apa Baristo? Alat komunikasi. Alat komunikasi. Ayo Riz, ini. Ada yang bilang ini gambar HP, ini ada yang bilang tadi apa? Keyboard, kalkulator. Tangan salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke materinya adalah elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif di dalam kelas. Selama sosialisasi ini sebentar pembukaannya kira-kira itu 15 menit, dalam materi 30 menit, dan berikutnya sekitar 10 menit. Tadi kita sudah buat pembukaannya. Sekarang kita masuk ke materinya, pendalaman materi. Adapun capaian modul dari 1.4 ada 3. Yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif yang diciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu adalah capaian atau tujuan yang harus kita capai dalam sosialisasi ini. Oke teman-teman, pasti di dalam hati bertanya, budaya positif itu apa sih? Seperti apa budaya positif? Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu latar belakang dari budaya positif. Istimewa budaya positif di dalam kelas. Latar belakang yang pertama adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena
Karena dengan suasana yang positif, guru dan murid akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran akan berjalan tanpa adanya suatu beban. Tetapi suatu kebutuhan suasana positif akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian latar belakang sehingga adanya budaya positif dalam kelas, yaitu guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter belajar Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur serta akhlak mulia. Dari latar belakang itulah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya positif itu adalah budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian, dari budaya positif itu tadi dikatakan adanya disiplin yang positif. Seperti apa sih disiplin positif itu? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, kalau yang ini, yang pertama ini, kalau saya sebagai guru mungkin saya sering melakukan mengancam anak dalam kelas, mungkin ya dari 100% mungkin 85% itu saya sering lakukan. Itu salah satu budaya yang tidak positif sebenarnya untuk anak-anak. Bagaimana cara kita mencari perhatian mereka itu tanpa harus dengan ancam atau kekerasan. Yang kedua adalah dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga dapat mengajarkan anak-anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Tapi saya rasa selama ini bagaimana dengan teman-teman? Kalau saya selama ini mungkin pada saat di dalam kelas saya hampir sering itu untuk mendiamkan anak, mendisiplinkan anak saja pakai ancaman. Kira-kira teman-teman bagaimana? Sering. Kurang lebih sama. Sering, Ibu. Bagaimana Ibu Pres? Kalau saya tidak harus dengan ancaman. Ya. Kita memberikan pengertian kepada mereka seperti bahasa Inggris dan sosok. Nah, untuk sosok seperti sokongan kan? Nah, tapi di sini disiplin positif dengan sokongan itu tidak diperbolehkan. Ujian tidak boleh. Ancaman maupun hukuman itu tidak diperbolehkan. Ada cara-caranya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih cara-caranya. Oke teman-teman. Berikut, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Kemudian berkebudayaan global, 3 gotong royong, 4 mandiri,
bernalar kritis, 6 kreatif. Itu adalah nilai kebajikan yang ada pada profil Pancasila. Berikut. Nah, ini selama saya mengikuti guru penggerak, ada beberapa metode yang saya lakukan di dalam kelas yang mungkin agak berubah sedikit. Mulai memang begini, untuk hal-hal seperti ini harus semudah membalikan telapak tangan, teman-teman. Maksudnya kata saya biasa mengajar murid, tiba-tiba karena saya ikut guru penggerak 100% saya betul tidak seperti itu. Perlahan mengurangi, paling tidak selama saya ikut guru penggerak ini ada sedikit perubahan saya di dalam kelas. Contohnya sudah mulai kurang dengan ancaman, kemudian mengeluarkan kata-kata yang meresahkan sebenarnya, seperti ngomong, golo itu sudah mulai kurang dari saya. Seperti itu. Itu dampak yang saya rasakan selama saya mengikuti guru penggerak ini. Kemudian untuk membangkitkan atau membangkitkan budaya positif dalam kelas terhadap anak-anak, saya sudah mulai membuat keyakinan kelas. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kita. Kita mungkin sudah pernah buat, tapi karena selama ini kita tidak tidak buat dalam bentuk kita tidak dalam bentuk tertulis, tapi hanya dalam bentuk tulisan. Tapi alangkah baiknya kita buat dalam bentuk tertulis, sehingga pada saat ada anak yang melakukan kesalahan, kita bisa bawa mereka. Coba kamu lihat, seperti itu sekarang kalau umpamanya kita mau menegur anak, coba kamu lihat bagaimana keyakinan kelas kita, apakah ada keyakinan kelas kita yang sudah menunjukkan seperti itu yang diharapkan di profil belajar Pancasila. Tidak seperti ini. Bagaimana kalau kita lihat ini kan, yang itu harus dihilangkan. Jadi kita harus keluar dari zonanya kita, jadi orang yang begitu lembut. Itu seperti itu teorinya. Tapi kan ada saatnya mungkin karena kita punya jiwa lalu bertentangan untuk hal-hal begitu. Saya rasa itu manusiawi sekali. Ini beberapa keyakinan kelas yang sudah saya buat. Yang pertama adalah pembelajaran dalam kelas dilaksanakan dengan perasaan senang. Perasaan senang. Ya, perasaan senang ini banyak hal. Maksudnya tidak membuat mereka dalam keadaan tertekan. Umpamanya hari ini mereka mau belajar di luar kelas, ya kita boleh ikut mereka. Tapi kan kita guru juga bisa tahu toh, ini materinya yang bisa di luar kelas atau tidak. Maksudnya tidak buluk di dalam kelas terus. Atau pembelajaran menggunakan media apa. Buat supaya suasana kelasnya menjadi senang. Kemudian yang kedua, setiap anggota dalam kelas perlu menggunakan pakaian seragam yang jika mengikuti pembelajaran. Selain juga di sini dan dengan rambut, kemudian kelas mereka kemudian yang lain masuk ke dalam baju, yang lain lepas keluar, ada yang tidak kancing warna, tidak kancing baju, kadang masih macam ini. Belum bola mereka sudah masih bola sudah tidak benar. Kemudian kadang rambut, pada saat kita memberikan penjelasan mereka tidak dengar karena telinga mereka sudah ditutup oleh rambut, sehingga di dalam kelas saya punya wajib ikat rambut. Kemudian kalau les olahraga masih berapa jam, wajib pakai baju, tidak boleh pakai baju olahraga saja. Maksudnya tanamkan memang mereka rasa tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah setiap anggota dalam kelas wajib mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, kalau yang ini saya sering, kalau anak yang tidak mengerjakan tugas, saya tidak usir dia keluar, tapi saya tambahkan dia tugas supaya dia bisa kerja. Jangan usir dia keluar. Itu kalau dia tadi punya kelas. Kalau saya usir keluar, otomatis materi yang kita mau sampaikan pada saat itu dia tidak dapat, dia
dalam kelas perlu saling menghormati. Nah, karena sekarang anak-anak ini mungkin lebih banyak dengan HP, sehingga mereka kalau di rumah jarang komunikasi. Sehingga kalau jawab orang saat pegang HP begini, kalau kita panggil pasti mereka bilang, hah? Hah? Nah, sudah lupa yang begini, yo mama, yo ibu, mereka lupa. Kadang tidak jawab, hanya mengangguk. Sehingga di dalam kelas saya punya juga, kalau kita panggil, tidak bisa hanya begini saja, harus jawab. Habis itu macam yang Pak Yos bilang kemarin, panggil guru, jangan panggil namanya. Kecuali kalau bertanya, umpamanya macam ini tadi, saya ketemu dengan Ibu Kris di sini. Ibu, lihat Ibu, jangan milih Ibu Kris, lihat Ibu. Tidak bisa seperti itu. Seperti itu. Maksudnya, bagaimana mereka itu dirangsang supaya bisa menghormati orang lain. Karena HP memang itu tadi. Kadang kita yang tua juga kadang kalau orang masih ngomong pas tanya, hah? Kadang tidak jawab. Kemudian yang kelima, setiap anggota dalam kelas perlu menjaga ketertiban ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, contoh, macam misalnya kelas kalau sudah mulai ada penjelasan sebentar, kadang kami lupa dengan kelas yang ada di samping. Ibu Siska sudah mulai ribut. Padahal kami kena topiknya diskusi. Tapi kadang diskusi ini kan, kadang diskusi ini ngomongnya sebentar yang tentang materi mungkin hanya 5 menit, tapi ngomong lebihnya itu sebentar yang ribut. Yang begini kan, diam, kamu di sana diam. Nah, lebih banyak suara besar itunya ketimbang materi. Sehingga itu kami punya, menurut saya di kami punya kelas, itulah keyakinan kelas kami. Jadi untuk teman-teman, beda saya dan dengan punya kelas. Nah, kembali lagi ke teman-teman semua, karena teman-teman yang tahu kondisi anaknya seperti apa, kondisi kelasnya seperti apa. Itu teman-teman bisa paham? Bisa, Bu. Halo teman-teman, bisa paham? Bisa, Bu. Ya, terima kasih karena sudah bisa paham. Berikut. Nah, dari semua macam tadi sudah dibuat keyakinan kelas, sudah diberitahukan tentang budaya positif di dalam kelas. Semuanya itu kembali ke dalam kebutuhan dasar manusia. Cuma kan tadi saya bilang, setiap kelas itu punya kebutuhan masing-masing. Begitu juga pada saat kita buat keyakinan kelas sesuai dengan kebutuhannya kita. Itu semua juga karena ada kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love. Tahu love teman-teman? Kau kalian tahu love? Tahu love? Apa itu love? Cinta. Iya. Love untuk anak-anak lain dengan love untuk pasangan. Love dengan pasangan itu ada dengan jurus-jurus. Ya, baik. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau power. Penguasaan atau power. Bisa kembali ke dalam diri kita lihatlah. Kemudian 4, kebebasan atau freedom. Freedom. Ya, freedom. Oh, bukan Ibu. Freedom. Ya, thank you, Ibu Mercy. Ibu bahasa Inggris. Dan kelima adalah kesenangan. Kesenangan atau fun. Pasti Ibu Mercy, fun. Nah, maksudnya kebutuhan dasarnya kita itu ini. Kebutuhan bertahan hidup. Kita punya kebutuhan bertahan hidup. Punya. Sehingga apapun yang kita buat pasti ada yang refleks. Ya toh? Ada sebuah perilaku kita yang tanpa kita sadar refleks. Itu salah satu kebutuhan bertahan hidup atau kita air kan kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Coba kamu bayangkan kalau kita tidak punya rasa kasih sayang, apa yang kita rasakan? Yang ada adalah kebencian, dendam, atau tidak diterima. Contoh macam saya di rutin 5, saya tidak diterima di rutin 5. Contoh seperti ini tadi, saya mau kasih sosialisasi begini, kamu semua tidak terima saya.
apa yang saya rasakan. Hah? Saya tidak ada rasa. Tidak mungkin saya tidak ada rasa. Pasti saya ada rasa. Tetap hancur. Hanya dia pura-pura tertawa. Iya, saya hanya pura-pura tertawa. Saya teman-teman tenang. Kemudian penguasaan atau power. Setiap kita itu punya keinginan untuk menguasai. Punya keinginan untuk menguasai. Supaya macam contoh, macam kemarin yang sempat saya dengan Mercy lakukan itu pernah dalam hati kami dua itu punya rasa. Mungkin dia tidak, tapi saya punya rasa. Saya tidak mau mengaku, punya rasa menguasai. Manusia bisa. Nah, iya, habis itu kebebasan. Kebebasan kita pasti semuanya inginkan kebebasan. Habis itu kesenangan. Siapa sih yang tidak mau ada kesenangan? Semua pasti ingin ada kesenangan. Ya itu bahasa Inggrisnya di samping itu teman. Belonging, power, fun, freedom. Belonging itu cinta. Gambar hati. Terus power itu bintang, kekuatan. Karena cahaya bintang bukan paling jauh dengan planet kita, tapi dia kita bisa lihat juga cahaya. Tapi dia kekuatannya itu hampir sama. Mungkin bintang lebih besar dari matahari. Mungkin kita tidak tahu. Kemudian fun itu ke balon. Bisa terbang kemana-mana. Begitu kupu-kupu juga freedom. Kupu-kupu itu terbang. Kita juga terbang kemana-mana. Dari hati ke hati. Kemudian, yang ini posisi kontrol. Ini agak kecil. Dalam posisi kontrol itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas hasil. Dari identitas gagal itu menghindari hukuman. Hukuman itu ada ini. Nanti saya bagikan seperti itu teman-teman. Setuju teman-teman? Oke, kita hanya baca di sini. Menghargai imbalan atau ketergantungan pada orang lain, itu teman dan pemantau. Kemudian menghargai diri sendiri, yaitu manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan siur. Kemudian ini kemarin yang sempat saya kan di kelas 6. Mungkin teman-teman tidak lihat di satunya YouTube. Kalau boleh bisa teman-teman lihat sedikit. Kalau tidak ada kesibukan bisa nonton sedikit seperti Mama Teres di rumah ada wifi. Kalau kangen dengan saya Mama Teres tidak perlu telepon, nonton saja satunya YouTube. Di sana itu Mama Teres ada kegiatan yang saya buat, yaitu kegiatan segitiga restitusi. Mama Teres ada waktu selalu ada. Mama Teres yang tidak ada waktu. Baik sudah. Nah, segitiga restitusi ini juga nanti akan saya berikan ke teman-teman. Bagus sekali ini teman-teman kalau kita belajar tentang segitiga restitusi. Bagus sekali. Di sini 3 sisi restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya tadi kita harus buat keyakinan kelas. Kembali ke yang awal tadi, buat keyakinan kelas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu adalah manfaat dari segitiga restitusi. Contoh ini, kalau anak salah tidak bisa kita langsung bilang, kenapa kau buat salah? Kenapa kau lakukan ini? Itu kita seperti apa? Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat anak tersebut seperti begini, kalau saya tidak melakukan kesalahan. Dengan beberapa pertanyaan, ini yang harus kita guru-guru kelas sebenarnya harus bisa belajar. Ini saya coba tes pertamanya, sakit hati saya ikut ini. Tapi paling tidak
coba kita langsung buat begini mereka. Umpamanya ini Pak Valen. Nah, mari itu. Berbuat salah itu manusiawi sekali. Dia sudah pukul teman tadi. Kita panggil, tidak begini. Mike kau, kenapa kau gitu? Jangan gitu. Tapi kita buat pertama itu, buat dia supaya dia rasa bersalah. Kita panggil dia besar. Mana? Berbuat salah itu manusiawi sekali. Ibu juga manusia, tidak sempurna. Begitu juga Nana. Nana juga manusia. Pasti sering melakukan kesalahan. Itu contoh. Bayangkan kalau kita sudah emosi teman-teman. Bagaimana rasanya? Dibuatnya bagaimana? Sakit hati, Pak. Sakit dari sini. Sakit hati. Yang ada kita stroke. Kemudian, nah, kita pasti menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Padahal ini anak di sebelah saudara tadi. Itu kita punya catatan. Kita bisa menyelesaikan masalah. Manusia itu manusia sekali berbuat salah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Padahal dia sudah pukul orang. Tapi kita harus bertanya, tanpa harus menuntutkan dia, tapi kita buat dia dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia merasa salah. Tahap pertamanya, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Itu yang keduanya. Nah, contoh kata-kata yang kita lakukan pada saat dia sudah rasa bersalah, karena kita kata-kata tadi itu. Manusia itu sempurna, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang kata-kata begitu tadi. Nah, yang kedua sudah kita tanya dengan mereka. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Sampai teman dari darah hidung, itu pasti kamu punya alasan. Habis itu lagi, apa sih yang penting bagi kamu? Teman yang darah hidung dari atau dirimu? Dengan kata-kata yang lembek begitu. Terus, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul teman sampai teman darah hidung? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya di situ kita mengajarkan mereka bahwa yang dia buat itu salah. Tadi pertama kita buat dia supaya dia sadar bahwa dia salah. Yang kedua ini adalah validasi tindakan yang salah adalah kita membuat dia bahwa apa yang dia buat tadi itu salah. Tapi kata-katanya seperti itu. Ini salah satu contoh kata-katanya. Itu yang diharamkan oleh pelajar profil Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Artinya di sini adalah anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini sebentar jalan keluarnya sudah. Nah, pertanyaannya kayak begini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Itu tadi menyangkut keyakinan tadi itu Pak. Yang apa tadi itu? Menghormati teman. Kalau sudah putus teman kan sampai darah berarti itu tidak menghormati teman. Makanya tadi kita wajib membuat keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak-anak seperti apa? Jangan kau nanti jadi penjahat kan? Tidak, jangan begitu pertanyaan. Tapi pertanyaannya, kamu nanti ingin jadi seperti itu. Coba bayangkan oleh teman-teman kita yang di SDK Rukten 5 bisa mengubah pola kita seperti ini. Untuk pertama sih, awal-awalnya saya merasa saya saya tidak sanggup karena berbeda saya punya pribadi. Tapi kalau kita buat teman-teman pasti bisa, walaupun sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Kemudian, ya
budaya positif di dalam kelas. Saya mengharapkan sekali teman-teman dengan sedikit materi yang sudah saya sampaikan tadi ini bisa paling tidak tersandung sedikit di dalam kita punya hati seperti itu tadi yang karena mungkin rata-rata kita di teknik ini untuk kasus memang tidak terlalu beda dengan di sekolah-sekolah lain. Karena di teknik ini anak-anaknya banyak juga yang penurut. Jadi paling tidak dari awal tadi itu buat keyakinan kelas tadi sampai ke segitiga restitusi tadi proses penyelesaian masalah ini paling tidak ada sedikit saja umpamanya dari 100% 5%-nya saja kita mulai buat di dalam kelas memang terasa sakit dan sulit pertama itu yang saya alami teman-teman. Saya merasa bertolak belakang sekali dengan saya punya diri dengan tipenya saya yang setiap saat mungkin ancam anak-anak keras paling tidak itu tadi ada sedikit dan memang terasa berat pertama tapi yakin dan percayalah hal itu akan sangat bermanfaat untuk kita apalagi dengan undang-undang yang melarang kita menyentuh anak-anak. Sampai situ teman-teman. Terima kasih banyak. Salam bahagia untuk kita semua. Tepuk semangat.